نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له جزاكم الله خيرا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita sekarang di bab yang ke-44 di hadis yang nomor 83 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab yang ke-44 diberi judul oleh beliau rahimahullah ta'ala, bab man kariha ayyatamanna mautal banat. Bab menerangkan tentang larangan untuk berharap akan kematian anak perempuan. Ini masih ada kaitannya dengan hadis-hadis yang sebelumnya tentang masalah perhatian Islam terhadap anak-anak perempuan. Orang-orang Arab saking tidak sukanya dengan anak-anak perempuan yang terlahir, terkadang sebagian mereka sampai berangan-angan, sampai berharap anak-anak perempuannya ini meninggal. Berharap anak perempuannya itu meninggal karena dianggap sebagai beban dan aib untuk keluarga. Di dalam bab ini al-muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan satu athar. Hanya saja athar tersebut sanadnya lemah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan kana indahu walahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba Ibnu Umar radhiyallahu anhuma faqala anta tarzuquhunna. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau, dan laki-laki ini memiliki beberapa anak perempuan. Di hadapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, laki-laki ini berharap agar anak-anak perempuannya itu meninggal dunia, entah itu dengan cara berdoa ataupun hanya sekedar ungkapan yang disampaikan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, menginginkan anak-anaknya ini meninggal dunia. Bagaimana sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Beliau marah besar terhadap laki-laki ini seraya berkata, anta tarzuquhunna, apakah kamu yang selama ini memberikan rizki kepada anak-anak perempuanmu? Sebuah pertanyaan pengingkaran.
Artinya yang selama ini memberikan rizki kepada mereka itu bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rizki kepada anak-anakmu, bukan kamu. Ini asar ini lemah karena di dalam sanadnya ada salah seorang perawi namanya Abu Ar-Rawwa, di mana identitasnya itu tidak diketahui. Makanya hadisnya lemah. Apabila standar penerimaan riwayat sebagaimana yang diterapkan oleh para ulama rahimahumullah jami'an zaman dahulu itu dipraktekkan di zaman sekarang ini, mungkin hanya sekian persen berita-berita yang beredar itu yang bisa kita terima. Karena banyak postingan, banyak share-sharean, banyak berita-berita yang nggak tahu dari mana sumbernya dan siapa yang mengatakannya dan siapa yang menyebarkannya. Ya, hanya sekedar seorang perawi itu tidak diketahui identitasnya, langsung riwayatnya ditolak. Riwayatnya ditolak. Inilah sikap yang diambil oleh para ulama kita rahimahumullah jami'an untuk menjaga keaslian dan juga kemurnian ajaran Islam. Tidak sembarangan untuk menerima sebuah riwayat. Dari athar di atas, meskipun sanadnya lemah, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, kita bisa mengambil beberapa faidah penting. Yang pertama adalah larangan bagi para orang tua berharap anaknya itu meninggal dunia karena beban ekonomi lah atau karena alasan yang lain. Tidak diperbolehkan sama sekali bagi orang tua berharap anak-anaknya itu meninggal dunia. Mungkin karena sebagian orang saking sulitnya ekonomi seperti zaman sekarang, akhirnya tega mungkin untuk membunuh bahkan anak-anaknya. Dan ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anak-anak kita. Wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini dengan dua redaksi. Redaksi yang pertama, Allah berfirman khasyata imlaq, karena takut miskin. Artinya kondisi orang tua pada saat itu dalam kecukupan, punya uang, punya harta kekayaan, tapi dia khawatir, dia takut kalau banyak anak nanti akan repot membiayai mereka, akan kesulitan untuk membiayai hidup mereka. Jadi ketakutan akan jatuh miskin, akan jatuh fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya, karena orang tua tersebut dalam kondisi kaya, alasan dia membunuh anak-anak dia itu karena takut miskin, maka Allah nyatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada anak-anakmu, kemudian kepada dirimu. Kemudian redaksi yang kedua adalah min imlaq, bukan khasyata imlaq tapi min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kondisi kalian yang miskin pada waktu itu, kondisi kalian yang fakir. Memang orang tuanya fakir, miskin, gak punya harta, sehingga dibunuh anak-anaknya karena khawatir tidak bisa ataupun dia tidak bisa membiayai hidup mereka. Maka Allah menjawab untuk masalah ini, karena kondisi orang tua yang fakir, Allah dahulukan mereka. Nahnu narzuqukum baru wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Makanya tidak boleh, sesulit apapun, sesusah apapun kondisi kita tidak diperbolehkan untuk berharap anak-anak kita meninggal.
Ini. Kemudian faedah yang kedua, seorang mukmin harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lah satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Jangankan anak-anak kita sendiri yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Sebagaimana firman tadi, nahnu narzuqukum dan nahnu narzuquhum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian, kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Makanya jangan pernah takut memiliki anak banyak, khawatir tidak bisa membiayai hidup mereka. Tidak, bukan kita yang memberikan rezeki kepada mereka. Makanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu marah besar kepada laki-laki tadi. Anta tarzuquhunna, apakah kamu yang selama ini memberikan rezeki kepada mereka? Bukan, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga adalah pentingnya kita memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada orang yang melakukan kekhilafan dan kesalahan. Jangan dibiarkan. Lihatlah sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada orang ini. Beliau marah besar. Beliau nggak bisa mendiamkan kesalahan ini dilakukan. Langsung ditegur dan diluruskan. Ini. Kemudian faedah yang terakhir adalah dari athar di atas ada sebuah isyarat bahwasanya anak-anak perempuan itu bisa jadi dengan lantaran mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dan keberkahan dalam hidup kita. Allah berikan rizki kepada kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Karena perlu diketahui masing-masing anak terlahir dengan membawa rizki mereka sendiri-sendiri. Sudah ditetapkan rizki mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka terlahir di dunia, sebelum kita melihat mereka. Allah sudah tentukan rizki mereka. Anak-anak perempuan banyak dalam kehidupan nyata, justru merekalah yang kemudian dengan lantaran mereka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rizki kedua orang tuanya. Mungkin ketika punya anak laki-laki, rizkinya seret, ya, cari nafkahnya susah. Begitu lahir anak perempuan, masya Allah, ya, rizkinya kayak udan. Allah Subhanahu wa taala berikan rizki yang begitu banyak. Ini demikian juga mungkin laki-laki, ya. Karena sekali lagi masing-masing anak kita itu datang dengan membawa rizki mereka. Kalau pakai hitung-hitungan matematika, semakin banyak anak justru semakin banyak rezeki yang datang kepada kita, ya kan? Yang kalau punya anak 2 berarti rezekinya cuma 4 orang. Rezekinya cuma 4 orang. Kalau 1 orang misalkan rezekinya 1 triliun, berarti cuma 4 triliun. Tapi kalau 8 orang anak atau 7 orang anak atau 5 orang anak plus kita berdua, tambah banyak. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Karena bukan kita yang memberikan rezeki kepada mereka, tapi Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Ya. Ini bab yang ke-44. Kemudian bab yang ke-45. Qala al-muallifu rahimahullah, babul waladi mabkhalatun majbanatun. Bab menerangkan bahwasanya anak itu bisa menjadi sumber kebakhilan, sebab kebakhilan orang tuanya. Majbanatun, dan menjadi sumber sifat pengecut kedua orang tuanya. Dan dalam sebuah riwayat hadis ada tambahan majhalatun, menjadi sumber orang tuanya itu tetap dalam kondisi tidak tahu agama, dalam kondisi bodoh. Mahzanatun,
dan menjadi sumber kesedihan kedua orang tuanya. Dan ini realita. Ini realita. Terkadang gara-gara anaknya, orang tua menjadi malas untuk berinfak, malas untuk bersedekah. Mergone nopo? Mikir anak-anake. Lah wong anak-anakku wae durung tak kei, durung tak cepaki, engko sakwise aku mati. Sehingga begitu rajinnya, begitu semangatnya menumpuk-numpuk harta kekayaan dan tidak mau untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Tabungan untuk anak-anak saya. Celengan kanggo anak-anakku. Ya, beli tanah sini, beli tanah situ. Ini untuk anak saya yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga menghalangi orang tua untuk berinfak, bersedekah, menjadikan orang tua itu bakhil dengan hartanya. Bakhil dengan hartanya. Alasannya untuk anak-anaknya. Demikian juga gara-gara anak, sebagian orang tua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau pergi berjihad, berperang di jalan Allah, menjadi seorang pengecut, ya, karena takut mati. Nanti kalau saya mati, siapa yang akan ngopeni anak-anak saya? Siapa yang akan memberikan nafkah kepada anak-anak saya? Siapa yang akan merawat anak-anak saya? Menjadikan orang pengecut, menjadikan orang pengecut. Demikian juga majhalatun, menjadikan orang tua itu tetap dalam kondisi tidak tahu agama sama sekali. Mau ngaji, anaknya rewel. Ya enggak? Ya. Mau ngaji, anaknya durung turu. Mau ngaji, sibuk golai nyari makan untuk anak-anaknya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, ini akhirnya apa? Orang tuanya sampai sekarang nggak ngaji-ngaji, sehingga tidak tahu agama sama sekali. Sebabnya sinten? Ya anak-anak. Makanya kalau ada orang tua ngaji bawa anak, biarin deh. Anak nangis wajar sudah. Kecuali kalau seandainya jenengan merasa terganggu dengan tangisan anak. Kalau saya sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tapi kalau misalkan para jamaah terganggu, ya itu nanti tinggal didiskusikan. Ya, biarin. Makanya kalau ngaji tolong jangan bawa anak, ya Allah. Anak terus sama siapa? Anaknya sama siapa di rumah sendirian, apalagi ngajinya malam-malam kayak gini. Apakah kita akan terus membiarkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita tetap berada di dalam kebodohan karena kita memberikan persyaratan kalau ngaji nggak boleh bawa anak? Siapa yang salah? Ya, siapa yang salah? Makanya biarkan. Insya Allah beliau yang membawa anak dalam perjalanan menuntut ilmu, dalam proses talabul ilmi, insya Allah beliau juga bukan anak-anak kecil, pasti bisa mengkondisikan anak-anak mereka. Kalaupun ada yang rewel, ada yang nangis, mestilah ada rasa pekewuhnya, akan dineng-nengke, akan didiamkan. Kalau enggak ya digendong kemudian dibawa keluar, insya Allah ada pengertiannya. Makanya nyuwun sewu, mohon maaf, kadang saya itu kurang setuju kalau syarat hadir di pengajian kok nggak boleh bawa anak. Ya, kalau di sini nggak kan ya? Nggak, alhamdulillah. Ya, biarin. Justru mengenalkan kita mengenalkan anak-anak kita majelis taklim, pengajian, cinta kepada ilmu, cinta ngaji, cinta masjid. Ya,
Sehingga paling tidak mereka dengar nama-nama para ulama, dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan, Masya Allah, akan terbiasa telinga mereka. Daripada jenengan tinggal tenggriot dicekeli HP orang rusak. Aku tak ngaji sih. Ya, bilang mungkin sama istrinya, ya, engkau anaknya nangis kan on HP. Rusak malah. Mending dibawa. Ya, ini anak kadang menjadikan apa? Sebab majhalah, yaitu sebab orang tua tetap dalam kondisi tidak tahu tentang agama. Mahzanah. Demikian juga anak bisa jadi menjadi sumber kesedihan orang tua. Betul. Ketika anaknya sakit, rewel, sedih enggak orang tua? Sedih. Ketika anaknya minta sesuatu kita belum bisa memenuhinya, sedih kita. Ketika anak kita mungkin mendapatkan kesulitan di dalam belajar, sedih kita. Itulah. Makanya betul yang namanya anak itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian betul. Ya, ujian untuk orang tuanya. Di dalam bab ini, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, al-muallif menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang nomor 84, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu yauman, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umara. Falamma kharaja raja'a faqal kaifa halaftu ay bunayya faqultu lahu faqala a'azzu alayya wal waladu al watu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha wardoha, beliau berkata, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardoh berkata sembari bersumpah, wallahi demi Allah, ma ala wajhil ardi rajulun, tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi ini, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, min Umar, daripada Umar. Tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai dibandingkan Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Maksudnya mungkin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas ya, kecintaan seorang mukminah kepada Allah kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di atas segalanya. Di atas segalanya. Jadi yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini yang lebih aku cintai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Umar radhiyallahu anhu warda. Setelah beliau bersumpah mengatakan yang demikian, kemudian beliau keluar rumah. Belum lama melangkah, beliau balik lagi ke rumah. Lantas beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha wardaha, kaifa halaftu ay bunayya, barusan saya itu bersumpah tentang apa wahai putriku? Aku tadi bersumpah tentang apa? Fakultu lahu, maka aku pun menyampaikan apa yang barusan beliau ucapkan, kata Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardaha, a'azzu alayya, ini sangat berat bagi saya. Sumpah mengatakan hal demikian. Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Wal waladu alwat. Artinya apa? Sumpah yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan dengan Umar radhiyallahu anhu warda, itu ternyata mengganggu pikiran beliau.
mengganggu pikiran beliau, membuat beliau cemas. Kenapa? Karena dalam diri beliau ada sesuatu yang lain. Beliau mengatakan wal waladu alwatu, sementara anak itu lebih melekat di hatiku. Artinya ada yang lain sebetulnya, yaitu anak-anaknya, anak-anak beliau radhiyallahu anhu warda, yang mungkin lebih beliau cintai daripada Umar radhiyallahu anhu warda. Athar ini derajatnya hasan, hasan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari athar di atas ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bolehnya kita bersumpah untuk menegaskan sesuatu sebagai penguat akan sesuatu. Tapi di dalam bersumpah, pertama, jangan sering-sering bersumpah, sehingga Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati orang yang banyak sumpah. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Dan janganlah engkau Muhammad mentaati kulla hallafin, setiap orang yang banyak sumpahnya, mahin, lagi terhina. Biasanya orang yang dikit-dikit sumpah, sering-sering sumpah, itu biasanya untuk menutupi sesuatu yang tidak baik. Menutupi sesuatu yang tidak baik. Satu. Yang kedua, bersumpahlah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Dan tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan tindakan menyekutukan Allah. La tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, enggak boleh. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah sementara aku dusta, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain Allah tapi aku jujur. Kenapa? Sumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu lebih beliau cintai daripada bersumpah dengan selain Allah tapi dia jujur. Kenapa? Nah, terus kalau yang kedua atau yang pertama, yang kedua, yang pertama, ya, karena bersumpah dengan nama Allah tapi dia dusta, itu namanya sumpah palsu. Itu termasuk dosa besar. Akan tetapi tingkatan dosanya itu di bawah dosa menyekutukan Allah. Bersumpah dengan selain Allah tapi jujur, itu menyekutukan Allah. Sementara bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu dosa besar, dan dosanya di bawah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, bersumpahlah dengan nama Allah, jangan bersumpah dengan selain nama Allah. Kemudian yang ketiga, jujurlah di dalam sumpah. Jujurlah di dalam sumpah. Jangan ada dusta di dalam sumpah kita, karena berdusta di dalam sumpah itu dosa besar hukumnya. Dosa besar hukumnya yang disebut dengan al-yaminul ghamus. Al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu. Kenapa disebut al-yaminul ghamus? Karena sumpah ini akan menenggelamkan
orang yang mengucapkannya, orang yang melakukannya ke dalam neraka. Yang kedua, yang ketiga, jujurlah. Jujur. Yang keempat, tepatilah sumpah kita. Kita harus menepati sumpah kita. Jangan sudah sumpah ternyata tidak ditepati sumpahnya, tidak dilaksanakan sumpahnya, tidak dilaksanakan sumpahnya. Ini 4. 5. Apabila ternyata isi daripada sumpah kita itu bertentangan dengan apa yang seharusnya, yang lebih baik dan lebih maslahat serta manfaat, maka hendaknya kita membatalkan sumpah kita dengan konsekuensi membayar kafarah. Misalkan kita sudah sumpah, wallahi sejak detik ini saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke rumah jenengan. Sumpah bukan? Sumpah. Tapi ternyata ini gak baik ternyata. Tidak baik. Akhirnya memutus silaturahim. Maka jangan dilakukan isi sumpah itu. Jangan dilakukan. Makanya barang siapa yang bersumpah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka laksanakanlah. Tapi kalau seseorang bersumpah tapi dalam rangka menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala, menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka batalkan sumpah kita, kemudian kita bayar dengan kafarah. Kafarah sumpah itu sama dengan kafarah nazar, atau kafarah nazar itu sama dengan kafarah sumpah, yaitu pilihan, memerdekakan budak, atau berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberikan makan dan pakaian kepada 10 fakir miskin. Itu pilihan. Itu pilihan, tidak urutan. Beda dengan kafarah seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Itu urutan, memerdekakan budak dulu. Kalau nggak ada, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru memberikan makan sebanyak 60 fakir miskin. Itu urutan. Tapi kalau kafarah sumpah tidak. Kafarah sumpah tidak. Bisa memilih salah satunya. Inilah maksud daripada apa? Kita di dalam bersumpah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga sumpah-sumpah kita. Wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Itu yang pertama. Memang kadang kita itu perlu bersumpah untuk menguatkan, untuk menegaskan apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritahukan. Kapan? Saat orang yang ada di hadapan kita itu seolah-olah nggak percaya dengan apa yang kita katakan. Kadang ada orang itu yang ngandelan babar blas. Orang ngandel. Akhirnya apa? Kita terpaksa harus bersumpah. Bersumpah. Dan ketika seseorang sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, wajib hukumnya bagi kita untuk mempercayainya. Urusan dia dusta atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah membawa nama Allah di dalam sumpahnya. Itu mimbabi ta'zimillah, di dalam rangka kita mengagungkan nama Allah. Kalau sudah orang sumpah-sumpah di hadapan kita, kok kita tetap saja gak percaya, itu ada unsur pelecehan terhadap nama Allah yang dia bawa dalam sumpahnya. Kita percaya sudah. Urusan dia bohong atau tidak itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita yakin dia itu bohong, dia itu dusta, maka ingatkin, ojo nggowo-nggowo nama Allah. Aku ngerti jenengan iki ngapusi. Tobat, istighfar. Ya, karena panjenengan barusan sumpah palsu di hadapan saya. Kalau kita yakin betul yang bersangkutan itu dusta dalam sumpahnya, ya, baru kita mengingatkannya.
jangan sampai bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Ini. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah untuk suatu hal yang penting, yaitu apa? Masalah kecintaan beliau radhiyallahu anhu terhadap saudaranya itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faedah yang kedua adalah pentingnya ataupun perintah kita untuk mencintai saudara kita karena Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai dibandingkan dengan Umar radhiyallahu anhu warda. Dan kita perlu memiliki sifat yang seperti ini. Bercinta kasih karena Allah, mencintai seseorang karena Allah. Karena salah satu cara kita menggapai cinta Allah adalah dengan mencintai saudara-saudara kita karena Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Demikian firman Allah di dalam hadis qudsinya. Wajabat mahabbati, kecintaanku akan aku berikan, wajib aku berikan kepada siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Dan kita pun ingat cerita seorang hamba yang berjalan keluar dari rumahnya untuk mengunjungi temannya yang tinggal di sebelah kampungnya. Allah mengutus orang malaikat untuk membuntutinya. Kemudian ditanya, ila aina turid, hendak kemana anda pergi? Ternyata orang ini mengatakan, aku ingin menziarahi, ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung sebelah. Kemudian ditanya lagi, kamu punya hajat enggak yang ingin kamu sampaikan atau yang ingin kamu harapkan dari saudaramu tadi? Tidak, aku mengunjungi dia karena aku cinta dia karena Allah. Maka akhirnya malaikat tadi pun mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah yang secara khusus diutus untuk membuntutimu dan memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Maka marilah kita bangun persahabatan kita di atas al-mahabbatu fillah, kecintaan karena Allah. Kecintaan karena Allah. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah, bercinta kasih karena Allah, kelak di akhirat akan mendapatkan naungan di hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari di mana tiada naungan kecuali naungan darinya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. 2 orang yang saling berkasih sayang karena Allah, mereka berjumpa di atas cinta karena Allah dan mereka pun berpisah di atas dasar cinta karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan memanggil orang-orang yang saling bercinta kasih karenanya di akhirat. Untuk apa? Untuk ditempatkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Maka mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencintai saudara kita karena Allah? Sudahkah kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala? Kita butuh mereka. Kita butuh mereka. Demi Allah, sekuat apapun iman kita, seluas apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, setinggi apapun tingkat ketakwaan kita, kita butuh orang lain sebagai saudara yang tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita. Makanya kesolehan pribadi saja nggak cukup.
Kita butuh orang lain yang senantiasa mengingatkan kita. Kita pasti akan berbuat salah. Kita pasti melakukan kekhilafan. Kalau kita nggak punya teman, lalu siapa yang mengingatkan? Siapa yang akan memberikan nasihat kepada kita? Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengecualikan mereka-mereka yang terbebas, yang terselamatkan, yang keluar dari kebangkrutan dan kesengsaraan serta kerugian, bukan hanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat, bukan hanya orang-orang yang beriman dan rajin beribadah, beramal soleh saja. Itu nggak cukup. Tapi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Gak cukup. Ya, iman dan amal soleh saja gak cukup. Sekali lagi. Tapi kita butuh watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling berwasiat, saling menasehati di antara kita. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadikan Umar radhiyallahu anhu sebagai orang yang paling beliau cintai dalam sumpahnya ya. Itu kita butuh mereka untuk menasehati kita, untuk mengingatkan kita di saat kita salah, di saat kita khilaf. Satu. Yang kedua, kita butuh mereka sebagai teladan, sebagai penyemangat, sebagai penyemangat. Ya. Ketika kita memiliki teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, yang mana kita mencintai mereka karena Allah, saat kita futur, saat kita malas, saat iman kita sedang turun, ketika melihat kesolehan mereka, semangat mereka dalam beribadah, semangat mereka di dalam menuntut ilmu, semangat mereka di dalam hadir di pengajian, kita terbakar lagi motivasi kita, semangat kita untuk mengikuti mereka. Mosok koncone ngaji, aku orang ngaji. Ini paling tidak itu. Kita butuh ya, mereka sebagai apa? Teladan kita. Kita untuk meneladani akhlaknya, ibadahnya, dan seterusnya. Belum lagi kita butuh mereka saat kita meninggal dunia. Saat kita meninggal dunia. Bukankah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah, kecuali mereka akan memberikan syafaat untuk si mayat tadi. Tidakkah kita ingin ini? Kita butuh mereka saat kita meninggal dunia untuk mensolati kita. Untuk mensolati kita. Hanya orang-orang yang menjadi sahabat kita, menjadi teman kita karena Allah lah yang akan tergerak hatinya untuk memberikan kebaikan itu kepada kita saat kita meninggal dunia. Bukan teman-teman, sahabat-sahabat yang mana persahabatan kita dengan mereka itu terjalin di atas nama dunia, kepentingan duniawi, tidak. Tapi betul-betul yang mencintai kita karena Allah, yang bersahabat dengan kita karena Allah. Kita butuh mereka. Demikian juga kita membutuhkan mereka saat setelah kita meninggal dunia. Berupa apa? Doa-doa mereka, istighfar mereka. Lebih-lebih kita butuh mereka saat di akhirat kelak. Kita mengharapkan syafaat dari mereka. Dalam hadis yang panjang sekali, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman. Saat mereka sudah selamat dari sirat, mereka masuk surga, tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang, mencari-cari teman-temannya ketika di dunia, teman-teman ngajinya, teman-teman sholat berjamaahnya, ya, teman-teman ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata nggak didapatkan. Akhirnya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya untuk mencari di mana teman-teman mereka. Allah memerintahkan mereka untuk melihat ke neraka, siapa tahu ada di neraka. Maka mereka pun meminta kepada Allah agar orang-orang tersebut, agar teman-temannya tadi dikeluarkan dari api neraka, agar bisa berkumpul dengan mereka di surga. Ini kita butuh teman. Jangan hidup sendiri. Ya. Kita butuh mereka. Karena kita
hamba yang lemah, yang banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa, banyak maksiat. Ciri orang yang berteman dengan kita karena Allah, yang menjadi sahabat kita karena Allah, pasti ketika kita salah nggak mungkin didiamkan, nggak mungkin dibiarkan, pasti akan diberikan peringatan. Makanya kalau kita dinasihati teman kita, dikasih peringatan teman kita, jazakallah khairan, itu ucapan yang kita berikan. Jangan malah marah-marah, jangan marah melakukan pembelaan diri, mencari pembenaran, tidak. Jazakallah khairan, terima kasih. Udah, Masya Allah, itu bukti sayang mereka, cinta mereka kepada kita. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Dan itu tidak mengapa orang mengungkapkan itu. Makanya salah satu faedah yang berikutnya, salah satu adab ya, berteman, bersahabat atas dasar cinta karena Allah harus diungkapkan, harus diungkapkan. Itu satu adab. Maka ada salah seorang sahabat yang sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian lewat sahabat yang lain. Lalu sahabat ini radhiyallahu anhu warda berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuhu fillah. Wahai Rasulullah, aku sungguh mencintai saudaraku yang tadi barusan lewat karena Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, a'lam tahu, kamu sudah memberitahukan kepadanya atau belum? Belum. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat tadi radhiyallahu anhu untuk menyusul temannya tadi radhiyallahu anhu untuk memberitahukannya. Untuk memberitahu. Demikian juga, baik secara langsung di hadapan orangnya atau secara tidak langsung sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hadapan putrinya. Beliau mengatakan, demi Allah tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar radhiyallahu anhu warda. Itu diungkapkan di hadapan putrinya, bukan di hadapan sahabat Umar radhiyallahu anhu warda secara langsung. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, jangan malu-malu untuk merujuk kembali apa yang sudah terucap barusan, ya, yang barusan sudah terucap oleh mulut kita, oleh lisan kita. Ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sudah bersumpah dengan nama Allah, menyatakan bahwa saya tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi ini yang lebih beliau cintai dibandingkan dengan Umar. Kemudian beliau berpikir, setelah keluar rumah balik lagi, lalu bertanya, karena terkadang kita itu mengucapkan sesuatu itu spontanitas, atau kita menulis sesuatu tergesa-gesa, terburu-buru, atau kita melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Maka jangan malu-malu untuk menarik kembali apa yang sudah terucap, menghapus apa yang sudah tercatat, dan kemudian rujuk dari apa yang sudah diperbuat. Gak usah malu, gak usah malu, ya, karena kita selaku manusia terkadang mengalami hal yang seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuliqal insanu min ajal. Manusia itu kadang memiliki sifat tergesa-gesa. Makanya sebelum berucap, sebelum berbuat, sebelum mencatat, pikir terlebih dahulu tentang maslahat dan mafsadat, manfaat dan tidak manfaat. Pikir dulu. Ya, belum apa-apa sudah dihapus. Ya. Kadang kita dalam bermedsos sering seperti ini. Hati-hati, ini bisa jadi membuat prasangka bagi mereka yang belum sempat membacanya, kok pesan telah dihapus. Saja iki mau apa ya sing ditulis, apa sing dikirim ya. Akhirnya apa, menimbulkan prasangka pada diri teman-teman kita yang ada di grup. Makanya pikir-pikir terlebih dahulu. Pikir-pikir terlebih dahulu. Ya.
Jangan tergesa-gesa menulis sesuatu, mengirimkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu. Jangan tergesa-gesa, dipikir-pikir terlebih dahulu. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ya, berhati-hati itu dari Allah. Adapun tergesa-gesa itu seringnya datangnya dari setan. Makanya beliau pulang kemudian bertanya lagi kepada putrinya, "Kaifa halaftu ay bunayya?" Tadi yang saya sumpah itu isinya apa wahai putriku? Ya. Dan tidak mengapa, insya Allah tidak akan mengurangi wibawa kita saat kita itu merujuk kembali apa yang sudah kita ucapkan, atau bertanya lagi, tadi saya barusan ngomong apa ya? Kayaknya salah nih, kayaknya nggak benar. Maka segera revisi, segera perbaiki, tarik kembali, kemudian kita revisi, nggak jadi masalah. Ar-ruju' ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Ar-ruju'u ilal haqqi, kembali kepada kebenaran, khairun, lebih baik, minat tamadi fil batil, daripada kita terus-menerus dalam kebatilan karena gengsi, rasa malu. Ya, rasa malu untuk menarik kembali apa yang sudah terucap. Enggak apa-apa, minta maaf, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tarik kembali apa yang sudah kita catat, apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita lakukan. Enggak jadi masalah. Ya, enggak jadi masalah. Ikhwatal Islam wa khatifiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, ini yang berkaitan dengan bab yang sedang dibahas, adalah beliau mengatakan wal waladu alwat. Beliau telah mengatakan, apa yang saya katakan tadi berat bagi saya sebetulnya. Karena apa? Karena ternyata anak itu lebih melekat dalam hati. Makanya para ulama rahimahullah jami'an mengatakan al-waladu thamratul fuad. Al-walad thamratul fuad. Namanya anak itu buah hati kita. Ya jelas lah, buah hati kita. Ya, makanya sering kita memberikan selamat kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat atas kelahiran putra putrinya, ya, dengan mengucapkan selamat atas kelahiran buah hati Anda, kan gitu kan? Karena anak itu adalah buah hati, buah hasil dari upaya dan usaha ikhtiar daripada kedua orang tuanya, sehingga menjadi berbuah, yaitu berupa anak. Ini Thamratul Fuad, ya, Thamratul Fuad. Apa kaitannya bab hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas? Iya, karena al-waladu anak itu lebih melekat pada hati kita. Kadang orang mengatakan nangati banget, kan gitu kan? Kadang sebagian kita selaku orang tua, ya tidak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa mengingkari bahwasanya dari sekian anak yang kita miliki ada sing nangati banget. Gimana? Iya. Entah itu karena memang kejujurannya, baktinya sama orang tua, mesti ya itu ada. Sing nangati banget itu. Ini. Makanya yang seperti ini yang kerap kali nanti akan menjadikan yang empat tadi, bisa menjadikan kita bakhil, bisa menjadikan kita pengecut, bisa menjadikan kita tetap nggak mau ngaji, bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu sedih ketika ada sesuatu yang tidak baik menimpa anak kita yang satu ini, kan gitu kan? Itu kaitannya seperti itu. Hadis ini dengan apa? Bab yang sedang kita bahas. Kemudian hadis yang ke-85. Hadis ke-85. An Ibni Abi Na'im rahimahullah qala kuntu syahidan ibna Umar id sa'alahu rajulun an damil ba'udah faqal mimman anta faqala min ahli Iraq faqala unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udati wa qad qatalu ibnan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanayya minad dunya. Dan riwayat yang lain dikatakan huma raihanatayya minad dunya. Dalam riwayat yang lain huma raihanataya minad dunya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Na'im rahimahullah taala. Beliau seorang tabi'in,
Beliau seorang tabi'in. Dan sikap beliau di hadapan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf rahimahullah taala begitu ma'ruf. Ya, beliau seorang pemberani. Beliau berkata, aku pernah menyaksikan Abdullah hadir, ya, aku pernah hadir di majelisnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang hukum darah ba'udah, darah nyamuk. Darahnya nyamuk. Ada dua versi maksud daripada darah nyamuk ini. Versi yang pertama yang dimaksud pertanyaan tentang darah nyamuk ini adalah darah nyamuk yang melekat di baju ataupun di tubuh. Kira-kira harus dibuang atau tidak? Kira-kira harus dibersihkan atau tidak? Itu hukum. Ya. Hukumnya bagaimana? Darah nyamuk yang nempel di baju atau di badan. Penafsiran yang kedua, dan ini ada riwayat yang kedua. Kalau yang pertama tadi riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Riwayat yang kedua, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Al-Manaqibnya, dalam kitab Al-Manaqib, dalam kitab sahihnya. Yang dimaksud darah nyamuk di sini adalah hukum seorang yang sedang melakukan ihram membunuh seekor nyamuk. Hukum membunuh seekor nyamuk bagi orang yang sedang menjalankan ihram baik untuk umrah ataupun haji. Apakah ada damnya atau ada dendanya atau tidak? Itu maksudnya. Jadi ada dua makna. Makanya sebagian ulama rahimahumullah jami'an yang menafsirkan hadis ini menyatakan apa? Dua-duanya bisa jadi ini dua kisah yang berbeda. Dua kisah yang berbeda. Yang pertama memang bertanya tentang hukum darah nyamuk yang ada di baju ataupun di badan. Kemudian di kesempatan yang lain Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga ditanya tentang hukum seorang yang sedang ihram kemudian membunuh seekor nyamuk. Mendapatkan jawaban seperti ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian bertanya, "Mimman anta? Dari mana asalmu?" Karena orang ini tidak diketahui identitas dari mana asalmu. Ternyata orang ini berasal dari Irak, min ahlil Irak. Saya dari penduduk Irak. Lantas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu merasa heran dan terkaget-kaget. Ya. Kenapa beliau harus bertanya tentang asal-usul orang ini? Ya. Setelah dijawab ternyata dari penduduk Irak, beliau terkaget-kaget. Akhirnya beliau memberikan komentar seperti ini. Ungzuru ila hadza. Lihatlah oleh kalian kepada orang ini. Yas'alunani an damil ba'udah. Dia barusan bertanya kepadaku tentang hukum darah seekor nyamuk. Wa qad qatalu ibnai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia atau mereka penduduk Irak telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Husain. Beliau syahid karena pengkhianatan penduduk Irak, Kufah. Dalam kisah Karbala yang begitu luar biasa, tapi banyak tambahan-tambahan dusta yang perlu kita waspada. Ya, maka membaca sejarah pun harus hati-hati. Ya. Beliau mengatakan dia bertanya tentang hukum darah nyamuk padahal mereka penduduk Irak telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Huma raihanayya fit minad dunya." Mereka berdua yaitu Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma adalah dua raihanayya, yaitu apa? Orang yang paling aku cintai dari dunia ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya selain kitab Al-Adabul Mufrad di hadis nomor 5994. Yang dimaksud dengan raihanah, dikatakan raihanah adalah kullu ma tauba rihuhu minan nabat, yaitu setiap pohon, setiap tanaman yang memiliki bau yang sedap, bau yang harum, itu namanya raihanah. Ya,
semua tanaman, semua tumbuhan yang memiliki bau harum itu namanya raihanah. Kenapa anak itu diumpamakan dengan raihanah? Biasanya nek jenengan ya mencium bau harum jenengan apain? Jenengan pegang dan jangan cium toh. Sing mampu. Kan gitu kan? Demikian juga anak. Anak pun diperlakukan seperti itu karena memiliki bau harum, ya. Sering kita itu menggendongnya, memeluknya, menciuminya, iya enggak? Iya. Itu diumpamakan dengan raihanah. Dengan bunga tanaman yang memiliki bau yang begitu harum, yang begitu harum. Diumpamakan seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pentingnya bertanya tentang ilmu kepada ahlinya. Bertanya tentang ilmu kepada ahlinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki ini. Kemudian faedah yang kedua, hendaknya bagi orang yang bertanya perlu menanyakan kembali tentang latar belakang ataupun asal orang yang bertanya. Ini penting. Kenapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada laki-laki tadi, dari mana asalmu? Dari mana tempatmu? Kamu dari daerah mana? Kenapa? Karena daerah asal seseorang itu sedikit banyak mempengaruhi kejiwaannya, mempengaruhi cara berpikirnya. Berpikirnya. Ini yang terkadang nyuwun sewu jarang dipraktekkan oleh sebagian orang ketika mendapatkan pertanyaan. Nek teng mriki pun jelas sedaya nggih. Enten sing teng luar daerah, enten ingkang saking luar daerah, kan mboten ta, paling nggih ampel sekitar nggih ta, atau semuanya malah ampel ini. Dengan berbagai macam pelosok ya. Artinya sama adat istiadatnya, sama latar belakangnya, kan seperti itu. Makanya penting bagi kita ketika ditanya orang yang belum kita kenal, kita perlu mungkin tanya namanya, dari mana asalnya, agar jawaban yang nanti kita berikan tepat sasaran. Karena nyuwun sewu, kalau nate kedadosan ditanya tentang sesuatu, saya jawab apa adanya, hampir itu langsung geger karena nggak tahu kondisi, ini pengalaman pribadi ya, karena nggak tahu kondisi betul si penanya itu berasal dari mana, kan gitu kan. Saya tanya ya sudah, ditanya ya saya jawab apa adanya gitu, ternyata menimbulkan masalah di belakang hari ya, di kemudian hari ini. Kita perlu ini bertanya ya, bertanya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bagi seorang yang ditanya, seyogianya dia itu bisa mengalihkan dari satu pertanyaan yang dalam tanda kutip tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, diarahkan kepada pertanyaan yang lebih bermanfaat. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini ditanya tentang darah nyamuk, kemudian beliau alihkan dengan kasus yang besar, yaitu pembunuhan cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena terkadang sebagian orang itu bertanya tentang masalah-masalah yang sedikit manfaatnya, bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan bisa jadi pertanyaan itu diajukan min ajli ta'annud, untuk ayal-ayalan, untuk ngeyel. Seperti pertanyaannya kaum Bani Israel disuruh nyembelih sapi, asal sapi saja ini serampung, bebas kewajiban. Ning takok meneh, umure piro, warnane koyo warna apa, kira-kira dipakai kerja apa ora. Akhirnya menyulitkan mereka. Ini soal ta'annud, soal yang mengada-ada ya, soal yang mengada-ada. Pada Rasulullah SAW sudah melarang kita
wa yakrahu lakum thalathan. Allah membenci kepada kalian 3 hal. Qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Qila wa qala, katanya banyak bertanya dan menghambur-hamburkan harta. Oleh sebab itu, panjenengan yang sering ditanya orang, ketika mendapatkan sebuah pertanyaan, jangan buru-buru memberikan jawaban. Dipikir seiki pertanyaannya kira-kira arahnya kemana. Arahnya kemana? Nyuwun sewu saestu. Kadang sebagian kita bertanya padahal kita sudah tahu jawabannya. Kita bertanya tujuannya apa? Untuk nembak sana, nembak sini. Ayo, nyindir sana, nyindir sini. Apa menene kebenaran. Bojone mangkat pengajian, ngono ta? Nah, tanya sama ustadz ya. Kemudian pertanyaan yang tujuannya untuk nembak suaminya atau nembak istrinya. Engko nang omah, bener toh apa sih iki? Nah, akhirnya gitu. Makanya konsepnya apa? Bertanyalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Napa bentene? Mencari kebenaran dan mencari pembenaran. Bentene napa? Benten apa mboten? Ya jelas tulisannya beda kok ya. Bentene napa? Monggo kula tak ngombe sik. Bentene napa? Pembenaran itu untuk nafsu orang tersebut. Kalau kebenaran bentennya apa? Ajane kalau mudeng kok jenengan niku sane ngertos ning tawadhu. Napa ngantuk? Isin. Nah, masyaallah. Pembenaran itu biasanya mengikuti hawa nafsu. Ya kan? Kalau kebenaran enggak. Ya, kebenaran tidak. Itu. Karena apa? Kita sudah punya apa? Sudah punya pendapat terlebih dahulu, sudah punya pemahaman terlebih dahulu. Tidak pandang bulu itu benar atau salah, yang penting kudu benar, gitu loh. Yang penting kudu benar. Tapi kalau mencari kebenaran, siap untuk menerima jawaban yang disampaikan sekalipun bertentangan dengan pemahaman kita ataupun keyakinan kita, selama itu kebenaran harus diterima. Ini sebagian orang kadang mencari pembenaran. Oleh sebab itu ketika mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, kadang nggak merasa puas. Mosok jawaban iku kaya ngono kuwi. Takon meneh karo wong liya. Tanya lagi sama yang lain sampai dia merasa puas dan mendapatkan pembenaran, bukan mendapatkan kebenaran. Ini. Makanya sekali lagi di sini fikih yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu begitu jeli dan telitinya beliau radhiyallahu anhu jami'an saat mendapatkan pertanyaan tentang apa? Tentang hukum darah seekor nyamuk. Beliau alihkan dengan kasus yang lebih besar. Kenapa? Karena penduduk Irak itu telah melakukan dosa yang besar, yaitu membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah yang berikutnya dari athar ini adalah tentang ya isyarat tentang apa? Tentang jafa itu namanya apa ya? Tentang sikap kasar, ya. Jafa itu sikap kasar. Sikap kasar yang dimiliki oleh penduduk Irak. Penduduk Irak. Jadi mereka itu berusaha menutup-nutupi, seolah-olah mereka itu berusaha menutup-nutupi kesalahan mereka dalam kasus pembunuhan Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu dengan apa? Mempertanyakan tentang darah seekor nyamuk. Ini juga salah satu trik yang sekarang banyak dipakai oleh para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan. Bagaimana cara menutupi kejahatan yang begitu besar dengan memunculkan hal-hal yang sepele, isu-isu yang ringan. Ini sudah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi rahasia umum. Ini cara orang-orang terdahulu seperti itu untuk menutupi sekali lagi kesalahan mereka dalam kasus
meninggalnya syahidnya Al Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu, mereka mengajukan pertanyaan tentang masalah darah seekornya nyamuk. Darah seekor nyamuk diurusin, ini pembunuhan cucu Rasulullah SAW, malah mereka abaikan, mereka tinggalkan. Ini juga pelajaran bagi kita apa? Agar kita itu mendahulukan, memprioritaskan perkara-perkara yang besar, jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang kecil. Karena sebagian kita sibuk dengan hal-hal yang sepele, sibuk dengan hal-hal yang sedikit manfaatnya, sedikit faedahnya, tapi sebagai korbannya adalah kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Ya, contohnya kita sibuk mengikuti berita-berita sehingga kita dilupakan untuk apa? Untuk baca Quran, untuk baca kitab, ya, untuk mendengarkan pengajian dan seterusnya. Ini waktu kita itu sedikit, umur kita itu pendek, kesempatan kita itu nggak banyak. Ya, kita harus bisa memprioritaskan mana yang manfaatnya lebih besar, faedahnya lebih banyak, maslahatnya lebih bisa dirasakan oleh banyak orang dibandingkan dengan hal yang sepele. Ini beliau ingin mengajarkan kepada kita seperti itu. Jangan ngurusi masalah darah seekor nyamuk, tapi ada satu masalah yang lebih besar daripada darah seekor nyamuk, itu darahnya Al Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu jami'an. Itu yang harus dibahas, itu yang harus diperhatikan, ya. Kemudian ikhwatul Islam wa akhwati fiddin, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Faedah yang berikutnya adalah tentang perumpamaan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan anak. Perumpamaan anak diumpamakan sebagai raihanah. Raihanah tadi apa? Tumbuhan yang memiliki bau yang harum. Kenapa disebut raihanah anak itu? Itu tadi karena gemesin, ya, gemesin. Kita pinginnya meluk saja, gendong saja, nyium saja, kan gitu kan? Ya, si Dedek ngambung pipi nih, si Dedek ngambung pipi nih, kan gitu kan? Karena memang harum, dan lumrahnya anak kecil itu baunya harum, ya. Kalau kita, waduh, nah urung atus ya, ora gelem, ya, gelem dia ngambung gitu kan, seperti itu. Masya Allah, itulah raihanah. Ada lagi yang mengatakan raihanah itu adalah rizki. Ada rizki. Karena memang anak itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW terhadap putra beliau, terhadap cucu beliau, ya, beliau itu sering menggendongnya, memeluknya, menciumnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda. Beliau mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Rasulullah SAW pernah, ya, menggendong Ibrahim putra beliau yang meninggal ketika masih kecil, kemudian beliau menciumnya. Masya Allah, mencium anaknya. Inilah kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anaknya. Panjenengan sering ngambung putranya mboten? Ya, alhamdulillah. Karena pernah Rasulullah SAW suatu ketika mencium kedua cucunya. Ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Anda mencium cucu-cucu Anda. Iya, ini bentuk kasih sayang saya kepada mereka. Maka kemudian beliau bersabda apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Ini sababul wurudnya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang. Sayangilah anak kita, ya. Ojo gur mbok etosin dia ambungnya. Anaknya juga, ya. Anaknya juga kan gitu kan. Masya Allah.
Jangan sampai kita punya anak nggak pernah kita mencium anak kita sekalipun. Jangan mencium anak kita sekalipun. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Faedah yang berikutnya dari hadis di atas, adalah tentang fitnah anak. Ya, fitnah anak. Mungkin di sini tidak ada hubungannya dengan bab yang sedang kita bahas, tapi ada hubungannya, yaitu fitnah dari anak. Fitnah dari seorang anak yang kalau ketemu kita pingin yang gendong saja, kemudian kita pinginnya mencium saja, ya, ngambungi terus. Rasulullah SAW saja nggak kuat ketika melihat kedua cucunya. Pernah Rasulullah SAW suatu saat sedang berkhutbah, lagi khutbah ini, ya. Tiba-tiba datanglah dua cucunya Al Hasan Al Husain. Akhirnya beliau turun dari mimbar menggendong mereka. Kemudian baru beliau melanjutkan khutbahnya lagi. Lantas beliau bersabda, "Shadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah fitnah. Shadaqa Rasulullah. Shadaqallah. Allah maha benar Allah. Aku melihat mereka berdua, aku nggak sabar untuk menggendong mereka dan mencium mereka. Inilah. Makanya kembali kepada poin yang tadi di awal. Bahwasanya terkadang seorang anak itu menjadikan kita bakhil. Ada sebuah riwayat dan saya tutup dengan riwayat ini. Saya nggak mau melebihi jam 8:30, tapi terpaksa harus saya lewati ini. Biar 8:30 selesai nggih. Iya. Kalau nyuwun izin 1 menit insyaallah. Paling lama 2 menit. Diriwayatkan dari Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami rahimahullah taala, seorang tabi'in. Beliau saat anaknya lahir, beliau mensedekahkan semua hartanya. Kayak toy angel ditiru, angel ditiru. Ojo meneh disedekahke kabehan. Ngkur gur akikah we. Rumangsa ora kuat. Ya. Gur akikah we rumangsa ora kuat. Apa meneh nyedekahkan semua hartanya. Jadi beliau sedekahkan semua hartanya. Kemudian ditegur, "Kenapa Anda menyedekahkan semua harta Anda?" Jawaban beliau apa? Berkaitan dengan tadi, anak terkadang menjadikan orang tuanya itu bakhil, pelit, tidak mau sedekah. Apa kata beliau? "In kana salihan fala uridu an akuna bainahu wa baina rabbih alladhi yatawalla salihin." Kalau seandainya kelak anak ini menjadi anak yang saleh, maka aku tidak mau menjadi penghalang antara dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang ngasih rizki dia Allah, bukan saya orang tuanya. Bukan saya orang tuanya. Wallahu yatawallas salihin, dan Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang saleh. Jadi beliau nggak mau meninggalkan harta itu untuk anaknya. Sedekahkan semua hartanya. Kalau seandainya anak ini anak yang saleh, aku tidak akan menjadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Allah yang akan menolong dia. Allah yang akan memberikan kecukupan kepada dia. Allah yang akan memberikan rezeki kepada dia, bukan saya. Wa in kana fajiran, dan apabila anak ini ternyata nanti menjadi anak yang tidak baik, fala atruk maliyal ladzi yad'uhu ilal fujur, maka aku tidak akan pernah meninggalkan hartaku ini, aku tinggalkan untuk anakku berbuat dosa dan maksiat. Ini berarti sedekahkan semuanya. Urusan anak pasrahkan nang Allah, ojo wani-wani. Kalau belum imannya seperti iman Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Memang betul ya, karena kita bukan orang yang memberikan rezeki, kecukupan kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Makanya hal yang paling bagus kita wariskan kepada anak-anak kita bukan harta. Bukan harta, tapi adalah iman dan takwa, ilmu yang berguna. Itu yang paling penting kita wariskan kepada mereka. Adapun harta bisa jadi itu menjadi sumber pertengkaran di antara mereka, sumber permusuhan di antara mereka, cakar-cakaran berkuat, warisan, lali ndongake wong tuane, padahal wong tuane lagi butuh doa. Itulah ya. Ya Allah alam bissawab. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.